Chef Arnold atau Chef Juna? Dua-duanya bisa. Setelah tadi kita melewati tangga yang sampai lantai 3, tapi tenang aja, kalian ngelewatin tangga itu nggak merasa apa ya namanya kayak percuma gitu loh, karena kalian bisa ngelihat view di sini tuh bagus banget. Dan kalau misalnya lagi terang nih, kalian bisa ngelihat gunung-gunung nih di sekitar sini. Nah, sekarang aku mau ngobrol sama seseorang, chef, sama Chef Bayu yang Chef Bayu ini di sini jadi apa nih, Chef? Selain jadi chef loh, Chef. Selain jadi chef. Ngerangkep belanja juga. Oh, ngerangkep belanja. Iya semua ya. Jadi kayak bukan konsultan ya, lebih tepatnya kayak ya saya yang handle Grand Langit di sini. Oke, wah Chef. Jadi kita mau ngobrol nih sama Chef Bayu tentang Grand Langit nih, Chef. Nah, sebelumnya kan Grand Langit ini kita bisa ngelihat view gitu kan, Chef. Sebenarnya tuh konsepnya mau gimana sih, Chef, ini Grand Langit itu? Oke, jadi kalau dari konsep sih kita lebih ke ini ya, jadi gimana orang bisa makan santai sambil nikmatin ya suasana yang apa orang bilang sekarang ngecil kayak gitu. Ngecil. Nah, cuman musuhnya kan lagi cuaca. Iya, pas terang ya, selain dapat experience makan di sini, mereka juga bisa dapat pemandangan di tempat ini. Jadi suasananya, ambience-nya dapat lah, dari segi makanan sama segi mereka makan di sini, dari segi tempat. Berarti yang beda dari Grand Langit sama cafe atau resto-resto lain tuh ambience-nya, Chef, kita bisa ngelihat langsung pemandangan gitu kan, Chef, ya, dari itu yang, atas. Yang di samping itu juga kita konsepnya kan neo bistro ya. Jadi, apa tuh, Chef? Bisa dijelasin nggak? Oke, kalau bistro sendiri di Prancis kan mereka seperti small cafe, seperti cafe restoran kecil gitu yang siapa aja bisa datang masuk. Cuman kebanyakan menu-menunya masih klasik-klasik kayak gitu. Emang kiblatnya Prancis, nama bistro ya bistronomi kayak gitu. Terus model baru sekarang ada neo bistro, mereka lebih ke di-upgrade lagi dari bistro. Jadi makanannya udah istilahnya udah di-elevate lagi, yang bentuknya kayak gimana dari segi rasa sama penampilan. Orang sekarang kan juga selain lapar perut, lapar mata, harus estetik, Chef. Iya, jadi itu yang kita kasih di sini. Dan otentiknya di sini tetap kita pakai semua masakan Nusantara, masakan Indonesia, cuman yang kita kemas modern. Oh, berarti di sini bisa mencicipi masakan Nusantara versi estetiknya gitu lah, Chef, ya? Kurang lebih seperti itu. Dan Neo Bistro itu lebih ke dia fokus di freshness ya, jadi di apa fresh-freshnya bahan, kesegaran kayak gitu. Kita nggak spare yang stok banyak, nggak, karena tiap hari kita belanja yang itu yang kita pakai. Jadi kita ngutamain kesegaran. Pantas chefnya sendiri yang belanja ya tadi ya. Oke, supaya terjaga nih Tekno Besti kesegarannya, langsung chefnya yang belanja. Nah, Chef, aku mau tanya nih, kan Chef Bayu kan pernah ikut MasterChef. Iya. Terus kenapa sih tertantang untuk ikut mengembangkan di Grand Langit ini, Chef? Oke, agak jadi berat ya, Chef? Bukan tertantang ya, tapi dalam misi pulang kampung sih. Enggak, sebenarnya kan aslinya Salatiga kan. Cuman emang domisili dan lama saya kerja di Jogja. Kebetulan lagi balik, kemudian aku pengen ngasih gebrakan baru buat Salatiga gitu. Aku pulang Salatiga pun udah bingung, banyak kafe, banyak resto kan kayak gitu. Ternyata Salatiga ya kulinernya pesat kayak gitu. Nah, terus di situ aku mikir kalau aku ngasih konsep seperti ini, aku kasih gebrakan seperti ini, kira-kira kayak gimana gitu. Dan akhirnya oke lah, settle kita buka Grand Langit ini. Berarti Grand Langit ini salah satunya yang paling dicondongkan itu makanan Indonesia yang diestetikin tadi itu ya, Chef? Dimodernisasi. Yang dimodernisasi itu ya, oke. Nah, boleh diceritain nggak nih, Chef? Contohnya makanan tradisional yang dimodernisasi itu apa aja nih? Wah, kita di sini ada pohon goreng,
Bawang goreng itu apa nih, Chef? Wah. Bawang goreng singkong ya. Oh, singkong. Cuman dari tampilan, tekstur udah kita rubah, komponennya juga kita kasih. Terus kita ada steak Marangi, makanan Purwakarta, terus mangut Semarang. Mangut. Kita bawa di sini, kita kembangkan lagi. Jadi semuanya pure Nusantara. Bali kita ada betutu. Berarti dari seluruh Indonesia ya, Chef, menunya? Ya, kalau hampir. Cuman belum Sabang sampai Merauke banget. Oh, Sabang sampai Merauke banyak banget, Chef. Chef. Makanya Nusantara luas. Bisa ini ya, bisa jalan-jalan Nusantara tanpa harus ke sananya, kita bisa makan di Grand Langit ya, Chef ya. Mau ke Bali ada ayam betutu nih, bisa langsung ke sini, nggak usah ke Bali jauh-jauh, betul, Chef? Nah, segmen customer-nya nih, Chef. Selain anak muda kan, anak muda pastinya udah ngelihat wah estetik nih, bisa ngecil dan lain sebagainya. Di samping itu ada nggak sih, Chef, segmen lain? Kalau segmen sebenarnya nggak terbatas ya. Dalam arti siapa aja bisa ke sini. Kamu nggak harus formal banget, nggak harus yang casual banget. Kamu mau santai, mau datang ke sini pun masih bisa. Itu konsepnya kita. Kenapa kita nggak bilang, bukan nggak bilang, kenapa nggak tak branding fine dining sekalian kayak gitu. Soalnya kalau orang masuk ke fine dining, masuk ke fancy restoran, udah pasti mereka tahu harus pakai jas, pakai dress, seperti itu. Aku belum pengen yang seperti itu. Makanan kita di atas casual dining, tapi masih di bawah fine dining. Tapi buat segmen customer yang masuk, bebas. Kita jadi nggak siapapun terbatas. tetap masih bisa ke sini ya, Chef. Mau muda, mau pakai sandal jepit juga nggak apa-apa ya, Chef ya. Yang penting menikmati makanannya. Nah, Chef kan di Salatiga nih tadi seperti yang Chef bilang juga, perkembangannya udah maju pesat nih makanannya. Terus juga udah banyak kafe yang nyediain. Mungkin kalau misalnya makanan khas Indonesia juga udah banyak kan ya, Chef. Nah, gimana nih caranya Chef sendiri sebagai pengelola Grand Langit menghadapinya nih? Mungkin mencetuskan ide-ide baru atau gimana nih, Chef? Oke. Jadi kalau istilahnya kalau di kuliner ya, di dunia kuliner, masak itu kayak evolusi. Jadi nggak bakal terbatas. Hari ini lagi rame apa, besok udah ganti lagi, besok udah ganti lagi, besok udah ganti lagi. Yang bisa maksudnya kita buat bertahan dalam persaingan seperti itu ya, pertama inovasi. Kita cycling menu, kita research, itu sih. Kalau untuk saingan sendiri, semua punya spesialnya masing-masing. Ya, Grand Langit juga harus punya saingannya, harus punya spesialnya sendiri. Spesialnya apa nih, Chef? Modernisasinya tadi? Macam-macam gitu. Oh, macam-macam. Wah, berarti harus Teknobase ini harus nyobain ke sini biar tahu nih spesialnya Chef Bayu apa ya di Grand Langit. Nah, menu andalannya di Grand Langit ini apa nih, Chef? Kalau tadi ada spesialnya, nah apa nih? Oke, jadi untuk best seller saat ini masih kalau di steak di Marangi. Marangi itu berarti kayak sate Marangi gitu ya, Chef? Iya, cuman kita kemas dalam bentuk steak. Oh, oke. Mungkin orang kan suka lihatnya pas di TV steak Marangi sambal colo-colo kayak gitu. Ternyata pas mereka kesini kan juga, oh ternyata ada Marangi, terus mereka bisa cobain kayak gitu. Oke, untuk fish mangut, terus appetizer kita ada tahu campur. Tahu campur. Ya. Tapi semuanya ya kita kemas sedemikian rupa. Sedemikian rupa sehingga estetik. Nah, jadi kalau misalnya Teknobase ini pengen ke kafe yang nggak bosen nih, terus yang ada tempat pemandangannya bisa ngecil nih, kalau lagi galau juga bisa ya, Chef ya kesini kan. Wah, view-nya nanti Teknobase bisa lihat sendiri nih, view-nya asik banget nih buat ngegalau. Gunung gitu kan, wah bisa ngegalau dengan puas di sini. Dan juga di sini tempatnya nyaman banget nih Teknobase. Jadi Teknobase nggak harus kalau misalnya hujan bisa agak neduh ke sebelah sini ya, Chef. Kita punya 2 area. Ada 2 area, ada outdoor, ada indoor. Terus juga Teknobase kalau misalnya mau ngelihat gunung yang bener-bener itu bisa ada di area outdoor karena beneran dikelilingi sama gunung ya, Chef. Terus juga makanannya nih Teknobase bisa nyobain khas Indonesia banget. Nah, Chef nih terakhir deh, Chef. Oke. Gimana nih waktu pertama kali Grand Langit buka, antusiasmenya masyarakat? Apakah agak lama antusiasmenya atau mereka malah greget banget langsung pengen kesini nih? Gimana nih, Chef? Iya, kalau dari opening kemarin ya, jatuhnya emang animonya luar biasa. Jadi kita cuman cover di lunch service sama dinner sebenarnya. Jadi
Kita cuman ada 2 kali layanan di jam makan siang sama makan malam, dan semuanya cuman by reservasi. Iya. Sampai sekarang nih, Chef? Sampai sekarang masih sampai by reservasi. Okay. Jadi minimalnya H-7, maksimalnya H-2. Ya itu tadi kenapa kita ngandalin freshness ya, karena kita juga nyiapinnya biar lebih enak kayak gitu. Terus ya animonya bludak. Bludak ya. Ya bludak. Kemudian ini kayak orang jadi ternyata makanan Indonesia bisa kayak gini, kayak gitu. Nah, itu yang pengen kita kasih. Kita juga ngasih edukasi ke customer yang datang kalau makanan Indonesia bisa kita elevate dari segi rasa, tampilan, tekstur kayak gitu. Jadi nggak monoton yang seperti ini kayak biasanya kayak. Kalau Mas reservasi gimana nih, Chef? Kita harus menghubungi lewat apa nih? Di by WA ada, di Instagram ya bisa. Apa nih Instagramnya, Chef? Kita promosi. Instagramnya ada di grandlangit.neobistro. Nah, grandlangit.neobistro. Nah, kalau misalnya mau reservasi H-7 ya, Chef? Kalau bisa. Minimal H-7, H-7, maksimal H-2. Nah, terus kalau reservasi itu ada minimalnya nggak nih, Chef? DP kita ada di 100.000. Tapi untuk spend, murah ya? untuk spend kita nggak batasi. Wah, affordable banget nih buat anak-anak kuliahan kan. Biasanya sukanya pengen yang kecil gitu kan. Wah, ini termasuk affordable banget dengan makanan yang udah dimodernisasi. Teman-teman harus coba nih ya, Chef ya, ke Grand Langit. Siapa tahu ketemu Chef Bayu ya kan, kalau lagi ketemu Master Chef ya kan. Oke, wah terima kasih banyak Chef Bayu udah mau cerita tentang Grand Langit sama Maria. Chef, semoga semakin banyak yang kesini ya, Chef. Amin. Setelah kontennya Teknokrasi. Oke, Teknobesti, tetap terus saksikan Teknokreasi karena pasti bakalan banyak banget info-info menarik tentang kuliner, tentang wisata, dan lain sebagainya. Jadi pantengin aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.